Halo, ketemu lagi dengan channel Ipoka Baby Rental. Kali ini kita akan unboxing, review, dan kita akan share tutorial cara pakai dan lipat Bauhau V8 yang sedang dicari banyak parents. Nah, di sini kita bisa lihat itu pada saat kita unboxing, kita akan terima dudukan, kanopi, lalu handlebar depan, handlebar kanan kiri, kemudian rangka stroller, roda depannya sudah terpasang, tinggal roda belakang, dan extension kepala atau headrest. Nah, ini adalah cara merakitnya ya, Mam. Nah, pertama adalah kita buka dulu rangka strollernya. Kaki depannya, roda depannya sudah terpasang. Kita pasang roda belakang seperti memasang roda stroller pada umumnya. Lalu kita pasangkan kursinya. Nah, seatnya kita pasangkan. Di situ ada tiang bulat gitu, tinggal di attach. Nah, pastikan di attachnya secara sempurna ya, Mam. Kalau tidak, dia tidak bisa berputar. Kemudian ada untuk footrestnya. Nah, footrestnya itu tinggal di lock down seperti itu sampai attach sempurna. Nah, ini bisa dilepas kalau misalnya anak sudah agak besar, itu bisa dilepas dan kakinya menapak yang di bagian bawahnya lagi. Kemudian ada extension headrest yang dia sudah terattach dengan kanopi, dimana sebenarnya kanopi itu bisa dilepas dari extension headrestnya. Lalu ada seat beltnya yang sudah include pad bahu 2 dan pad paha 1. Kemudian ada handlebar front handlebar, safety front handlebar. Nah, kemudian ada handle untuk kanan kiri. Ini gunanya juga buat safety, terutama untuk bayi 6 bulan, kurang dari 1 tahun, itu masih diperlukan. Jika tidak diperlukan, itu bisa dicopot. Namun jika masih diperlukan, itu bisa tetap di-attach, dan pada saat bayi ingin dimasukkan ke dalam stroller, itu bisa dibuka. Nah, fitur-fiturnya, kita bahas fitur-fiturnya satu-satu. Pertama ada seat belt yang sudah include pad bahu 2, pad paha 1, handlebar, di situ ada logonya yang di depan. Kemudian ada handlebar kanan kiri, tinggal ditekan. Nah, ditekan seperti itu, kemudian dibuka pada saat ingin memasukkan bayi. Kemudian untuk rotation supaya dia 360 derajat, tinggal ditarik tombol merah yang ada di bawah, kemudian kita putar. Kemudian kalau misalnya untuk recline itu ada di bagian backrest, ada handle tombol merah yang bisa ditarik sehingga bisa agak rebah. Kemudian untuk kanopinya, ekstensinya juga cukup luas, cukup besar. Kemudian kanopi ini bisa dilepas dari headrest, extension headrestnya. Nah, caranya itu kita buka ke atas dan kita tekan yang di tengah supaya dia terbuka. Di situ kita akan memakai tanpa kanopi, tapi dengan extension headrest yang masih terpasang. Nah, di situ kalau misalnya bayi masih kecil tidak diperlukan, bisa kita lepas juga extensionnya. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan besi parents control itu juga bisa. Dan ada rem kakinya juga. Nah, itu pada saat recline parents menghadap parents facing itu juga bisa rebah. Menghadap forward facing pun juga bisa rebah. Nah, caranya untuk menaik dan turunkan parents control itu adalah tekan tombol merah yang ada di stang ke bawah sambil ditekan tombol merah yang di belakangnya secara bersamaan. Nah, itu juga bisa dipakai pada saat mami misalnya ingin makan, jadi dia bisa diputar 90 derajat saja.
Untuk folding, pertama adalah kita tekan tombol merah di depan ke bawah dan tombol merah yang di belakang secara bersamaan ya Mam. Untuk melipat, nah itu kita agak tekan ke bawah tangkainya, kemudian lipat kakinya, roda depan, kemudian kita lipat kanopinya, lalu pastikan dia sudah terattach dan terkunci di kuncian warna merah. Untuk unfolding atau cara buka, pertama adalah pastikan kita harus membuka kuncian merah itu, kemudian kita buka lipatan rodanya dan kita tekan kursi ke depan. Nah, ini cara melipatnya kembali. Ini cara bukanya. Cara bukanya tombol merah, kemudian letakkan buka roda yang terlipat, kemudian majukan seatnya. Nah, ini adalah cara mengoperasikannya. Sekali lagi, kita harus buka kunciannya, kemudian buka lipatan rodanya, kemudian tekan seatnya ke depan, lalu bisa kita masukkan bayi atau anak jika masih memerlukan pengendali yang ada di kanan kiri. Bisa kita buka terlebih dahulu dengan cara menekan tombol yang ada di bawah, kemudian pasang seat belt-nya. Bisa dipasang di bahu dan di pinggang atau hanya di pinggang saja. Kemudian pasang kanopinya dan siap untuk jalan-jalan. Nah, jika ingin mau diputar, caranya ditarik tombol merah itu, kemudian bisa kita recline dan kita tutup kanopinya kembali. Kemudian jika kita tidak memerlukan kanopinya, bisa kita lepas, kanan dan kiri kita tarik ke atas, dan kita tekan tombol yang di tengah. Ataupun kita tidak memerlukan extension headrest-nya, bisa kita lepas juga. Nah, cara membuka seatbelt-nya seperti itu ya Mam, walaupun belum magnet, tapi dia gampang untuk di-adjust. Lalu kita lipat, caranya tekan ke bawah, agak tekan yang keras, kemudian lipat roda ke belakang dan pastikan di kuncian. Oke, ketemu lagi. Kita kali ini akan review tentang Bauhaus V8 Version 8. Ini keluaran Cina yang sebenarnya cukup brilian, yaitu karena pertama, yang V8 ini dibandingkan V3 dan V13 adalah dia bisa recline. Jadi dia juga bisa sampai berat 25 kg. Jadi kalau misalnya anaknya tidak terlalu besar-besar banget, mungkin bisa sampai 3 tahun atau 3,5 tahun pun masih oke. Karena pertama, kepalanya itu cukup panjang. Jadi di sini ada sampai sini, kemudian ada extension sampai atasnya lagi yang berbarengan dengan kanopi. Kedua, dia bahannya cukup kokoh ya untuk made in China ini. Kemudian dia bisa recline. Jadi recline-nya itu bisa kita adjust ketinggiannya. Nah, sampai 4 posisi. Jadi kalau misalnya anaknya lagi ngantuk banget untuk tegak, biasanya yang seperti ini kayak tracks biasa kan nggak ada rebahnya ya Mam ya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah bantukan dikit, jadi ya begini-gini kepalanya. Nah, kalau misalnya di sini kan ini agak rebah, jadi dia foot backrest-nya itu lumayan terbantu saat tidur. Yang ketiga adalah yang brilian lagi, ini bisa recline, bisa 2 position, jadi bahkan mungkin 3 position, yaitu bisa menghadap mami, bisa juga menghadap depan, ataupun misalnya pada saat lagi makan bisa juga diposisikan untuk 90 derajat, jadi seperti ini. Tapi basicnya dia ada 2 facing ya, yaitu forward facing
atau parents facing. Yang ketiga, dia punya footrest. Footrestnya cukup ke depan, jadi pada umumnya kan agak di belakang karena senyambung dengan strollernya. Jadi kadang-kadang agak ngatung atau terlalu ke belakang, akhirnya nggak semua telapak kaki bayi atau anak itu tercover. Terus kanopinya itu juga bisa di remove, jadi removable si kanopinya ya. Kanopinya bisa di remove, tadi sudah lihat bagaimana kita remove-nya. Kemudian yang extension headrestnya juga bisa di remove kalau misalnya bayinya masih kecil, kalau yang sudah tercover di sini. Kemudian handle parents-nya juga bisa di extension sampai tinggi. Lalu ada keranjangnya juga. Kalau misalnya walaupun tidak terlalu besar, kalau misalnya ada yang perlu ditaruh di sini, aqua atau botol bayi atau sendal bayi misalnya sendal anak, itu bisa ditaruh di sini. Kemudian cara melipatnya juga cukup mudah. Ini memang hanya 6,7 kg, tapi untuk bentuk lipatannya yang sedemikian rupa itu kita tidak terlalu merekomendasikan untuk baby stroller, tapi untuk bepergian dengan mobil supaya storage-nya itu tidak memakan tempat terlalu banyak, ini pilihan yang bagus untuk mami berpergian dengan mobil. Jadi tidak mau mencari storage yang cukup tidak memakan storage yang cukup banyak. Tapi untuk bayi yang sampai atau anak sampai 25 kg beratnya, karena stroller tidak semua stroller yang bisa menampung sampai 25 kg bahkan 30 kg. Nah di sini sudah sampai 30 kg ya Mam. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk mami berpergian dengan si kecil yang berat-beratnya sampai 30 kg. Jadi untuk stroller kita bisa menggunakan stroller sesuai dengan speknya, atau paling tidak plus minus 5 kg itu masih acceptable untuk digunakan. Namun lebih dari itu, jika lebih dari 25 kg itu tidak direkomendasikan karena memang ada case rodanya sempat patah saat dikasih beban yang terlalu berat. Nah, cara melipatnya juga cukup gampang. Kulitnya ini kita belum melihat ya bayi hitam kulitnya seperti apa, spesifikasi kulitnya seperti apa, karena memang masalah kulit itu hati-hati sekali. Kadang-kadang di stroller mahal pun dengan kulit yang masih sintetik itu kena panas dan kena keringat atau kena hujan, kadang-kadang cepat banget terkolek. Kalau misalnya kulitnya sudah kulit asli, nah itu biasanya awet sekali gitu ya. Nah untuk kanopinya dia memang belum UV protection, jadi masih bahan seperti biasa dan sepertinya pada saat hujan masih bisa masuk dan tembus basah. Jadi belum waterproof protection. Nah di sini sudah include pad bahu sama pad paha untuk seatbeltnya. Kemudian di sini ini juga bisa dipakai apakah mami ingin memakai seatbeltnya di bahu atau mami ingin memakai seatbeltnya di paha saja jika bayi sudah agak besar, atau di paha dan di bahu. Nah, seperti ini lepasnya. Nah, ini juga ada pilihannya, berarti untuk seatbeltnya walaupun belum magnet tapi kulitnya itu cukup firm ya, cukup firm. Nah, di sini bisa dilepas. Untuk footrestnya kalau misalnya memang kaki bayi sudah sangat panjang, jadi tinggal menaruh di sini saja, di sini. Dan di sini removable, jadi ini bisa dibuka sehingga bayi atau anak bisa langsung naik tanpa harus dibawa dari atas. Oke, sekian review dan unboxing Bubble Hope version 8. Sangat membantu untuk berat bayi yang atau berat anak sampai 30 kg. Kemudian bisa recline plusnya, kemudian bisa memutar parents facing, dan untuk cara melipatnya cukup gampang, walaupun bentuknya belum kayak stroller tapi cukup compact untuk ditaruh di bagasi mobil. Oke, terima kasih. Jika mami ingin menyewa Bubble Hope version 8 untuk perjalanan singkat, silahkan pesan di Ibu Baby Rental. Bisa menghubungi kami di ID kami Ibu Baby Rental atau Tokopedia di Ibu Baby Rental. Kami akan siap melayani. Untuk setiap barang yang kami sewakan
sudah melalui proses laundry deep cleaning, penjemuran, vakum, disinfektan, pemberian disinfektan, dan juga packing. Kami juga akan mengantar dan menjemput, khususnya untuk barang besar seperti stroller. Antar dan jemput itu akan dilayani oleh kurir pribadi kami. Terima kasih telah menonton channel kami, semoga bermanfaat.